Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan coba membahas ya beberapa saham ya yang selama bulan September ini terus diakumulasi oleh investor asing ya, tidak peduli mengalami tekanan jual yang cukup besar ya di bulan September ini ya. Nah, kita akan langsung ya, ini berikut ini adalah list sahamnya ya, ada 5 ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama ya. Kita akan coba melihat dari saham, mulai dari saham sektor mining ya, yaitu Aneka Tambang atau Antam ya. Nah, Antam kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan di investor asing di saham ini ya. Dapat kita lihat ya di sini grafiknya ya. Selama bulan September di sini ya investor asing ya terus mengakumulasi ya saham Antam ini. Coba kita lihat di sini. Investor asing terus membeli ya saham Antam ya, walaupun harganya ini adalah pergerakan harga ya, line chart dari saham Antam ya. Dapat kita lihat di sini, walaupun Antam harganya bergerak turun ya, ini namun investor asing terus membeli ya, mengakumulasi saham Aneka Tambang ya, walaupun ketika saham Antam jatuh ya. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana chart ya, technical analysis dari saham Aneka Tambang ya atau Antam ini ya. Nah, secara jangka menengah ya, ini Antam masih terlihat masih bergerak uptrend ya, sempat ya false breakdown ya di sini, false breakdown di sini. Namun nggak masalah ya, karena emang kejadiannya di luar normal ya. Namun close-nya besok langsung kembali. Jadi toleransi sehari ya, kalau false breakdown dia bisa kembali, dia masih inline nih masuk ya. Dan pergerakan Antam ya, nah rebound ya selama 3 hari ini ya. Namun masih terhenti di resisten ya, di resistennya di 820 ya di sini. Ini 820 merupakan resisten yang cukup kuat ya di sini ya. Nih 820, di sini juga 820. Nah, terlihat reboundnya pun terhenti di harga 820 juga ya. Nah, sedangkan untuk jangka pendek ya, Antam ini sudah masuk ke dalam downtrend ya, walaupun kemiringannya masih landai ya, jadi tekanan jualnya masih rendah ya. Nah, seperti ini. Jadi selama Antam ya bisa bertahan di atas 775, support 775 ini masih ada potensi ya untuk menguji ulang ya resisten 820 ya, dan apabila bisa berhasil dia akan menguji downtrend channel dan juga resisten di 865 ya. Nah, sedangkan untuk volumenya sendiri ya dapat kita lihat masih cenderung turun ya, ini reboundnya pun tanpa volume ya, ini harus dicermati ya. Makanya hari ini percobaan masih gagal ya, karena volumenya hampir kecil sekali ya di sini ya. Ini kecil sekali ya. Nah, maka dari itu untuk Antam bisa menembus ya resisten, baik resisten ataupun downtrend channel dibutuhkan volume yang lebih besar ya. Nah, kita akan tunggu untuk kedepannya ya. Nah, sedangkan untuk MACD-nya dapat kita lihat ya, tekanan jual ya makin membesar di sini. Nah, ini tekanan pertama, ini tekanan kedua, nah ini satu, ini kedua, semakin lama semakin membesar ya.
Ini cukup berbahaya ya. Namun untungnya ya, Antam masih mampu balik kembali ya ke atas uptrend channelnya ya, dan juga di atas supportnya ya, di supportnya di range-nya 750 sampai 775 di sini ya. Nah, oke, saham kedua ya yang akan kita coba bahas ya, masih dari mining subsektornya, yaitu metal mining ya, nikel dan tin ya. Nah, ini chart dari timah ya pergerakannya, dan kita akan lihat dulu bagaimana akumulasi asing di sini ya. Nah, bila kita lihat ya, ini sangat bagus ya akumulasinya ya. Di bulan September, di bulan yang cukup berat ini, investor asing tetap mengakumulasi saham timah ya, walaupun timah sempat jatuh ya, menguji support, namun investor asing terus mengakumulasi saham timah ya, yang dimulai ini dapat kita lihat startnya dari akhir Juli ya, mulai mengakumulasi, dan bulan Agustus semakin banyak ya akumulasinya ya, dan September ini pun masih terus berlanjut ya. Nah, kita akan melihat bagaimana chartnya, analisa dari technical analysis dari timah ya. Ya, timah sama ya dengan Antam ya. Jangka menengah, timah masih bergeraknya masih uptrend ya. Dapat kita lihat chartnya sangat uptrend, higher low dan higher high terus terbentuk ya. Dan nah, jadi jangka pendeknya ya, ini dalam 1 bulan terakhir pergerakannya cenderung sideways ya, dengan resisten di 840 ya, di sini 840. Di sini juga 840. Dan supportnya yang terbentuk ada di support pertama ada di 750. Ini terlihat cukup kuat ya, menahan dari koreksi. Jadi pergerakannya cenderung untuk jangka pendek, untuk timah pergerakannya yaitu sideways ya. Dapat kita lihat tren volume cenderung turun di kenaikan pertama ya, volume naik ya, bagus. Kemudian ini sempat mencoba naik ya untuk breakout dari resist ya, 840, namun masih gagal ya. Dan volume kembali turun ya. Nah, ini dapat kita lihat timah ya, hari ini close di 795 ya. Koreksi ya. Dapat kita lihat reboundnya 3 hari terakhir nih, 2 hari terakhir malah volumenya hilang ya. Nah, ini kurang bagus ya, karena dengan volume yang kecil, harga cenderung akan tidak bisa, bahkan untuk menguji resistnya pun tidak sampai ya. Nah, untuk ke depan ya, timah membutuhkan volume transaksi yang lebih besar ya, untuk bisa membreakout dari resisten sideways-nya ya, yang saat ini ya. Nah, bila dari MACD-nya dapat kita lihat tekanan jual juga sama seperti Antam ya, makin besar ya. Ini yang penurunan kedua cukup membesar juga ya. Namun pergerakan untuk timah sideways ya. Pergerakannya sideways ya. Bila Antam tadi dia cukup sudah mulai masuk di downtrend walaupun masih cukup landai ya pemiringannya ya. Oke. Jadi ke depan kita akan tunggu ya. Nah, ini bila rekan-rekan belum memiliki ya, bisa coba ya untuk apabila terjadi pelemahan bisa diambil di kisaran supportnya ya, di dekat daerah support di 750 ya. Oke, nah, sebelum kita akan lanjut ya untuk membahas saham berikutnya ya, ini saya akan coba menawarkan ya suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, dimana nanti di dalam grup tersebut ya, ini akan rekan-rekan akan mendapatkan salah satunya yaitu keuntungan, yaitu mendapatkan suatu rekomendasi saham ya, dimana lengkap dengan chart analisa teknikal dan juga trading plan-nya ya. Dan selain itu rekan-rekan juga di sana bisa untuk menanyakan ya suatu chart analisa teknikal dari saham ya, selain yang direkomendasikan juga boleh, yaitu misal untuk incaran pribadi yang ingin dibeli namun masih ragu, nah bisa coba ditanyakan ya. Dan juga bisa rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan ya apapun hal yang berkaitan dengan saham ya. Dan ini cukup berguna ya, sangat berguna untuk rekan-rekan yang masih baru untuk memulai trading saham ya, sehingga akan lebih
terarah tradingnya ya. Oke, berikut ini ya contoh-contohnya ya, apa yang bisa ditanyakan di grup tersebut ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ya ke 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut ya untuk saham ketiga ya. Oke, saham ketiga kita akan berpindah sektor ya. Kita akan berpindah ke sektor basic industry ya. Nah, kita akan melihat Java Confit Indonesia ya. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana investor asing, pergerakan investor asing di saham Java ya. Ini dapat kita lihat di sini chartnya ya. Dapat kita lihat di sini ya. Bulan kemarin ya Agustus sudah mulai masuk ya. Ini startnya juga sama ya, seperti ini dari akhir Juli berlanjut di bulan Agustus ya. Kita lihat di sini dan di September pun masih terus berlanjut ya, diakumulasi oleh asing ya. Walaupun harga Java kembali jatuh ya. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana chartnya ya, dan juga analisa teknikalnya ya. Nah, dapat kita lihat di sini di bulan Agustus kemarin ya, ini Java dia berhasil keluar ya dari downtrend channel, dia keluar ya. Nah, kemudian bulan September ini kembali jatuh ya. Nah, kembali jatuh karena kondisi market yang kurang kondusif, dimulai dari tekanan Dow Jones yang turun disebabkan koreksi dari saham-saham teknologi ya, itu menekan IHSG ya, ditambah adanya PSBB ya, itu juga menjatuhkan market sehingga Java ikut turun. Namun Java masih trennya jangka menengah masih oke ya. Ini dapat kita lihat di sini masih berapa bertahan ya di uptrend channel menengahnya ya. Dan mampu rebound ya. Di sini dia Java dia bertahan di sini dan kemudian mampu rebound ya. Nah, dan close hari ini di 1120, tepat di area support ya. 1120. Jadi jangka pendek ya masih tetap ya. Melihat chart seperti ini masih downtrend jangka pendek ya. Nah, kita kemudian dapat kita lihat sini reboundnya cukup jadi perhatian, itu reboundnya ini ya, volumenya kecil sekali ya. Nah, di sini kecil sekali volumenya ya. Jadi hal ini kurang bagus ya. Sehingga reboundnya kurang strong ya. Nah, nanti perhatikan ya. Apabila nanti Java-nya kembali close-nya di bawah 1120, ini ada potensi dia akan menguji lagi ya uptrend channel ini ya. Akan coba diujikan lagi ya. Nah, ini supportnya nanti ada di 1045 nanti ya. Nah, semoga saja masih bisa bertahan minimal di 1010 ya, cukup oke ya. Kalau sampai di bawah 1090 berarti tekanannya dari market cukup besar ya kalau sampai di bawah 1090 ya. Semoga saja walaupun nanti besar tekanannya, selama masih di atas 1045 masih cukup bagus ya. Jadi masih di uptrend jangka menengahnya ya. Nah, sedang dari indikator MACD-nya ini dapat kita lihat ya. Udah mulai di bawah dead cross ya, dan tekanan jualnya makin membesar ya, ditambah market panik ya. Nah, kita akan tunggu ke depan ya. Semoga saja pergerakan Java bisa terus berada di atas support 1090 ya. Oke, berikutnya kita akan bahas saham berikutnya. Kita akan berpindah lagi ya ke saham sektor infrastruktur ya. Ini kita akan lihat saham Indosat ya. Saham Indosat ya. Kita akan lihat dulu pergerakan asing di saham Indosat nih, dapat dilihat di sini. Akumulasi asing cukup bagus ya di bulan Juli, di bulan Agustus, dan juga di bulan September ini ya. Cukup bagus ya pergerakannya. Asing masuk terus ya di Indosat ya. Nah, berikutnya kita akan lihat ya bagaimana chart analisanya ya. Nah, Indosat pergerakannya untuk jangka pendek ini ya downtrend ya, jangka pendek maupun jangka menengah terlihat chartnya downtrend ya,
bentuknya lower high dan lower low ya, dan ini cukup dimana dapat kita lihat sini. Nah, bila kita lihat di pergerakannya downtrend ya, dan dapat kita lihat ya, ini gagal ya, dia mau menembus downtrend jangka pendeknya ya di sini. Nah, di sini. Nah, namun di sini gagal ya, gagal bertahan dan malah diguyur lagi ya. Ini dapat kita lihat juga nih ada resisten juga ya di 2250, jadi double resisten ya. Nah, di double resisten ini ISAT gagal dan kembali melemah ya. Nah, semoga saja nanti cukup masih bisa bertahan ya di atas support 2140 ya, sehingga nanti bisa mulai pergerakannya akan di mana bisa mulai membentuk HL ya, higher low ya, sehingga trennya mulai berbalik arah ya. Nah, sedangkan dari volume sendiri ya terlihat masih cenderung turun ya. Jadi masih belum ada tanda-tanda yang cukup positif ya, baik. Nah, kemudian kita akan pindah ke dari indikator MACD. Nah, dari indikator MACD dapat kita lihat mulai terjadi divergen ya nih, dimana ini tekanan jual pertama ya. Nah, ini tekanan jual kedua. Low-nya lebih rendah ya, lebih membentuk lower low. Namun saya lihat di MACD-nya dia lebih tekanannya lebih kecil ya. Jadi ini merupakan adanya satu tanda-tanda yang cukup positif ya di Indosat ya. Jadi nanti kita akan menunggu terbentuknya HL ya, higher low dulu ya. Kita membentuk higher low dulu dan harga rebound ya. Kita harapkan bisa tetap di atas 2140 ya. Dan nanti akan mulai bergerak naik lagi dan bergerak konsolidasi dulu ya. Ini akan cukup pergerakan cukup bagus ya nanti di Indosat ya, karena ketika nanti ini kan pandai apa namanya PSBB dimulai lagi, jadi lebih banyak orang yang beraktivitas di rumah ya, sehingga ke depan kita harapkan ini bisa menjadikan sentimen positif buat Indosat ya. Oke. Nah, saham terakhir ya. Nah, saham terakhir yang akan kita coba bahas ya. Yaitu dari sektor properti ya. Kita akan coba bahas Ciputra Development atau CTRA ya. Kita lihat dulu ya pergerakan asing di CTRA ya. Nah, ini cukup bagus ya. Akhir Juli mulai diakumulasi ya. Ini dapat kita lihat Agustus semakin besar lagi akumulasinya, dan di September masih tetap diakumulasi ya, walaupun harga jatuh ya, namun asing tetap masuk ya di saham CTRA ya. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana pembahasan analisa teknikalnya ya. Untuk CTRA ya, dapat kita lihat sini untuk jangka menengah masih uptrend ya di sini ya. Nah, untuk jangka pendek ya, dapat kita lihat jelas ya ini downtrend ya, karena di bulan September ini market juga turun ya, otomatis CTRA juga mengikuti ya. Dimana 2 hari terakhir ya, di hari Kamis dan Jumat terlihat dia overshoot di sini, sehingga harganya itu menembus ya support di 695 ya. Nah, support 695 di sini dan juga 655 ya. Nah, ketika itu setelahnya CTRA mampu rebound ya, namun masih bertahan ya di support ditembus, ya sekarang menjadi resisten kembali ya di 695 ini ya. Dan juga ini ada gap ya, gapnya 705 sudah tertutup ya. Jadi untuk pergerakan CTRA jangka pendek ya, dia ingin keluar dari downtrend jangka pendek namun masih gagal ya, tertahan di double resistance juga ya. Jadi antara resisten, double satu resisten dan juga downtrend channelnya ya. Nah, nanti apabila CTRA masih berkonsolidasi turun dulu ya, untuk berkonsolidasi akan bagus ya. Ini dapat kita lihat. Nah, ini untuk teman-teman yang belum punya CTRA bisa mulai mengincar apabila nanti mulai masuk ya, apabila sudah kembali koreksi ya, koreksi sehat ya setelah kenaikan ini ya. Nanti apabila CTRA ya bisa bertahan di atas 655 ini cukup bagus ya, kita harapkan bisa mulai membentuk higher low di sini apabila nanti terbentuk higher low dan harga rebound ya. Ini ya entry cukup bagus ya untuk CTRA ya.
Nah, untuk volumenya sendiri dapat kita lihat di sini CTRA rebound volumenya kecil ya. Nah, maka dari itu apalagi hari ini ya. Hari ini volume kecil sekali ya. Nah, ini maka dari itu resistennya gagal tertembus ya. Karena kurang volume ya. Nah, kalau dari MACD-nya sendiri dapat kita lihat tekanan jualnya di sini sangat besar ya. Nah, 2 hari ini mulai muncul akumulasi namun masih kecil ya. Nah, kita akan tunggu ke depan ya. Bagaimana nanti CTRA bergerak ya. Semoga saja ya pergerakannya nanti bisa koreksinya bisa membentuk ya higher low ya, sehingga nanti bisa mulai bergerak uptrend kembali ya. Seperti uptrend yang terjadi di bulan Agustus kemarin ya. Nah, ini uptrendnya cukup bagus di bulan Agustus kemarin ya. Oke, untuk pembahasan untuk video kali ini cukup sekian ya. Nah, semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual ya. Terima kasih.